Kalau syarat wajib itu berarti kewajiban orang sholat itu karena 3. 1 Islam, 2 berakal, 3 balik. Itu wajib sholat. Sekarang syarat sholatnya. Syarat supaya sholatnya sah. Wa syara'itu sholati utai pira-pira syaratnya sholat, yaitu sesuatu yang dipenuhi sebelum sholat. Qabla dukhuli dalam sak durunge manjing fiha ing dalam salat iku khamsatu asya'a 5 suwiji-wiji 5 perkara apa saja. Taharatul a'dha'i suwiji suci anggota badan, minal hadatsy saking hadas besar dan kecil, wan najsilan saking najis, kemudian suci dari najis, mukhaffafa mughaladhah dan mutawassithah, wa satrul aurati lan nutup aurat bilibasin kelawan pakaian tohirin kang suci. Tidak ada spesifik gamisin, gamis, wasarungin lan sarung, wakokoin lan koko, nggak ada nih. Ya, nggak ada ya. Jadi jangan jadi masalah. Mau batikun batik, wajaketun dan jaket itu nggak usah. Bebas. Wah peciun dan peci nggak ada di sini. Pokoknya menutup aurat. Nah, bilibasin tohir, baju pakaian yang suci. Wal wuqufilan menang berdiri ala makanin tohirin ing atas tempat yang suci. Al ilmu harus mengetahui bidukhulil waktu, harus tahu waktu sholat. Jangan sampai asal sholat nggak tahu waktunya. Biasanya orang baru masuk Islam. Wastiqbal kiblati, kemudian syarat sahnya adalah menghadap kiblat yang kita sudah maknai. Kiblat adalah arah, kalau dari Indonesia berarti ke arah barat. Wa yajuzulan menang tarkul kiblati fi halataini, boleh suatu saat, satu kesempatan, satu waktu bisa saja orang sholat tidak menghadap kiblat, boleh fi halataini dalam 2 hal, dalam 2 keadaan. Yang pertama fi syiddatil khaufi, ketika banget wedine, ada sesuatu yang mengancam, yang membuat ancaman keselamatan pada dirinya. Harusnya madhab barat, ternyata ada ancaman di arah barat, berarti boleh. Contoh khauf itu apa? Sholat dalam perang, melingkar, khauf nih. Mungkin saja, kalau dimaknain dalam teknis kan banyak macam. Wa fi nafilatin dalam sholat sunnah, fi safari sholat sunnah boleh tidak menghadap kiblat. Artinya nanti teknisnya ada yang menyampaikan takbir awal menghadap kiblat, selebihnya tidak masalah, seperti sholat di kapal atau di pesawat. Pesawat di atas. Sehingga dalam bahasa tadi aja, dalam istilah sholat itu intinya doa. Doa itu artinya munajat. Munajat itu artinya minta. Cuma caranya dengan cara syariat, yaitu wudu, sholat seperti yang kita lakukan itu dalam rangka berdoa. Maka dalam bahasa Inggris sholat ya pray. Pray itu kan doa, tapi kan disebut sholat dalam Islam itu. Tidak menghadap kiblat karena ada sesuatu. Berarti ini namanya ilat dalam kaidah usul fikih. Sesuatu normalnya hukumnya tetap, tapi dalam situasi tertentu ada pengecualian. Boleh tidak menghadap kiblat, satu ketika orang dalam keadaan situasi yang genting. Yang kedua, ketika sholat sunnah dalam perjalanan. Fis safari ala rohilati. Sunnah ini tidak ditinggalkan oleh para sahabat, para ulama itu. Kenapa? Karena al-khawf war-ruhbah. Takut kepada Allah, berkurang cintanya ke kita karena kurangnya cinta kita kepada Rasulullah. Yang penting kan 5 waktu Pak sholat. Ya betul. Tapi kadar cinta itu diukur dari seberapa banyak kita mengikuti sunnahnya Rasul. Saya cinta sama Rasul. Apa yang saya buktikan untuk dibuktikan nanti di pengadilan, bahwa cinta saya kepada Rasul lebih besar daripada cinta saya kepada selain Rasul. Apa buktinya? Kalau saya sering baca sholawat, lebih banyak mana dengan baca sesuatu yang lain? Kalau saya sholat 5 waktu sehari semalam 17 rakaat, dikali 5 jadi 50 menit misalnya, 1 jam, 23 jamnya dipakai untuk cinta siapa? Itu kan timbang itu gitu. Maka jangan lepas daripada syariat itu selagi masih bisa. Yang wajib penuhi, yang sunnah penuhi dalam rangka itu. Nanti ya Allah yang menimbang. Di mana nilainya? Imannya, Islamnya, ikhlasnya, khusyuknya itu menjadi nilai-nilai bonus tambahan yang bukan ranah kita. Syarat wajibnya 3. 1 dia Islam, yang tidak Islam tidak wajib sholat. Yang kedua harus balik, yang belum balik tidak wajib sholat. Yang berakal sehat wajib sholat, yang tidak berakal sehat tidak wajib sholat. Dah itu 3. Syaratnya tadi ada 5.
Yang pertama suci badannya, pakaiannya, tempatnya dari hadas dan dari najis. Yang kedua menutup aurat dengan pakaian yang suci, harus yang suci dan bersih. Kemudian wukuf jangan diartikan di Arafah nih, wukuf diam, maksudnya berdiri dan di tempat sholat yang suci. Seterusnya mengetahui waktunya sholat supaya jangan salah niat sholat. Yang kelima adalah menghadap kiblat. Tuh, kalau orang bisa melaksanakan itu, satu dia bisa bersuci, bisa wudhu, suci dari hadas besar, hadas kecil, bisa menghilangkan najis tadi, lalu dia punya pakaian untuk menutup aurat, dia tahu arah kiblat, dia bisa bacaan sholat, lalu kemudian tidak sholat, berarti disebut tidak bersyukur. Kenapa? Allah sudah berikan kesempatan itu tapi tidak dimanfaatkan. Kemudian Rasulullah mencontohkan ketika sholat tidak ditinggal, jangankan yang wajib, Rasul tidak meninggalkan yang sunnah, terutama qiyamul lail. Kenapa? Abdan syakuro, dalam rangka bersyukur kepada Allah. Jadi puncaknya sholat itu maksudnya apa? Bersyukur. Kalau awam masih menganggap bahwa itu kewajiban. Jadi kalau udah sholat mah tenang, kalau belum sholat enggak tenang. Berarti dengan tidak tenangnya itu berarti ada pancaran iman, walaupun ketip-ketip, kiep-kiep, kadang terang, kadang jadi takut kalau belum sholat enggak tenang. Berarti masih mending, sebab ada banyak orang Islam yang enggak sholat tenang-tenang saja. Nah, jangan sampai kalau ternyata kita masih ada rasa, aduh, rumah sholat tadi gelisah nih, berarti itu ada iman yang hidup. Wallahu a'lam bishawab. Allahumma sholli ala habibina wa syafiina wa karimina zurina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Amin ya rabbal alamin. Hamdan syakirina hamdan na'imina hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mahsida. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanika. Allahumma ighfir lana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minati al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa tahashshu'ana wa ta'abudana wa ta'alumana wa tamim tafsirna bi rahmatika ya arhamar rahimin. Fatihah hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.